Selamat pagi anak-anak ibu, kita akan memulai aktivitas kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersaat teduh pagi. Kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Mu dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami dapat bangun dalam keadaan yang baik. Sekarang kami akan beraktivitas Tuhan, tapi sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar-ajari kami untuk melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan segala sesuatu yang Kau siapkan buat kami, berkat-berkat-Mu yang Kau siapkan buat kami. Tuhan Yesus, pimpin kami di dalam mendengarkan, membaca firman-Mu, supaya kami bisa duduk diam mendengarkan, mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan baca dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Anak-anak membaca dari rumah, buka Alkitabnya, Ibu akan membacakan dari sini. Kita akan sama-sama membacakannya ya. Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Dibawanya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan pujian-pujian kepadanya. Anak-anak ibu, Mazmur 106 ayat 1 sampai 12 ini bercerita tentang kebesaran Tuhan yang Tuhan tunjukkan ketika bangsa Israel menyeberangi menyeberangi laut Teberau. Laut Teberau itu diseberangi oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin Musa. Waktu itu pertama kali Tuhan memperlihatkan kuasanya, karena bangsa Israel baru berkemah setelah keluar dari Mesir, lalu di belakang bangsa Mesir mengejar, kiri kanan gunung, depan laut. Bangsa Israel mulai melakukan sungut-sungut. Dia tidak di Mazmur tadi katakan tidak mengenal perbuatan-perbuatan ajaib, padahal udah ada tulah
Di Mesir sudah Tuhan lihatkan kuasanya, tetapi bangsa Israel tetap kurang mempercayai kuasa Allah. Ya, sehingga mereka bilang, emang di Mesir nggak ada kuburan sehingga kami harus dikubur di padang gurun. Di belakang bangsa Mesir sudah mengejar kiri kanan gunung depan laut. Kami mau lewat mana? Mau lari kemana? Nggak bisa lari. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya? Tuhan meniupkan angin timur. Lalu laut Teberau itu bisa terbelah dua dan bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengahnya menyeberang laut Teberau. Laut terbelah terbelah dua, tengah-tengahnya kering. Jadi bangsa Israel bisa jalan di tengah-tengah itu dalam keadaan jalan kaki, bukan pakai perahu, bukan pakai kapal yang besar, tapi jalan kaki menyeberangi laut. Belum pernah ada orang bisa menyeberang laut jalan kaki di dalam lautnya. Di daratan lautnya kiri kanannya air. Tuhan bisa membuat itu. Karunia Tuhan, anugerah Tuhan terhadap bangsa Israel itu luar biasa. Dikasih melewati laut, di jalan di dasar lautnya yang kering. Itu anugerah yang luar biasa. Tapi bangsa Israel seringkali melupakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan terhadap mereka. Bahkan kadang-kadang mereka sangat bersungut-sungut dan marah ketika dibawa keluar dari Mesir. Kita pun sering seperti itu, anak-anak ibu. Anugerah Allah, kebaikan Allah kepada kita setiap hari selalu ada. Tapi kadang-kadang ketika kita mendapatkan satu masalah, ketika kita mendapatkan hal yang sulit sedikit, kita lupa kalau Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dan akhirnya kita bersungut-sungut. Kita marah sama Tuhan, kita lupa anugerah Tuhan. Anak-anak, ketika ada masalah, ketika ada kesusahan atau kesulitan yang datang, ingat Tuhan. Ingat kita telah menerima anugerah dari Tuhan. Banyak kali pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, banyak kali berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, hari lepas hari yang kita rasakan. Ya, seperti bangsa Israel yang selalu Tuhan kasih mujizat, mulai dari Musa memimpin, mulai dari Musa datang kembali ke Mesir, dan kemudian Musa menunjukkan mulai dari tongkat jadi ular. Terus kemudian 10 tulah, air jadi darah sampai anak sulung mati 1-10, itu adalah kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan bisa membelah laut Teberau dan bangsa Israel bisa menyeberangi laut dengan berjalan di dasar laut tanpa ada airnya. Jadi seperti berjalan di padang gurun katanya tadi. Berarti berjalan itu adalah anugerah Tuhan yang besar terhadap bangsa Israel. Dan anugerah Tuhan yang besar pun terhadap kita, itu hari lepas hari kita rasakan. Ketika kita bangun pagi dengan keadaan yang baik, nafas yang ada pada diri kita, tangan yang masih bergerak, mata yang masih melihat, hidung yang masih bisa mencium, bernafas, kaki yang masih bisa berjalan, itu adalah anugerah Tuhan yang setiap hari kita rasakan. Dan ketika kita keluar dari rumah, kita masih bisa menghirup udara. Udara itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita tidak bisa lagi menghirup udara, kita harus nyewa tabung oksigen. Tabung oksigen itu mahal kali. Ya, tabungnya kita sewa. Udah gitu isinya bisa jutaan, 1-2 juta satu kali ngisi. Dan itu hanya bisa beberapa jam. Kita menghirup oksigen gratis. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa atas diri kita. Dan anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan. Yang kita terima ketika Tuhan mau mati di kayu salib buat kita, itu adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang besar buat kita. Dan kita semua yang percaya mendapatkan anugerah itu. Sekarang setelah kita menerima anugerah itu, apa balasan kita kepada Tuhan? Apakah seperti pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan-kebaikan dibalas dengan kejahatan? Setelah Tuhan memberikan anugerah kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Satu yang pasti,
melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima anugerah yang besar dari Tuhan, anugerah keselamatan, anugerah kehidupan, maka kita pun harus membalas Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menyenangkan hatinya, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak melupakan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah balasan atas anugerah Allah kepada kita. Mari kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan, membalas anugerahnya, karena anugerah Tuhan begitu besar atas diri kita. Kita semua yang percaya akan mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan, dan kita yakini itu. Ya, anak-anak ibu, jadi kita hari ini belajar bahwa anugerah Allah yang besar tidak boleh kita sia-siakan, tetapi harus kita ambil dan kita balas anugerah itu dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami telah menerima anugerah yang besar daripada Allah. Terima kasih untuk anugerah itu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Seperti bangsa Israel yang Kau selamatkan, Kau juga menyelamatkan kami. Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu. Hari lepas hari kami terus belajar firman-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan dapat kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar-ajari kami Tuhan, ajar-ajari kami, supaya kami terus menjadi orang yang bisa melakukan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami, tingkah laku kami, bahkan perkataan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memimpin langkah kaki kami menapaki hari-hari kami ke depan. Masa depan yang penuh harapan sesuai janji-Mu ada di tangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak ibu. Kita akan beraktivitas, jaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu sama sekali. Ya, kalau mau keluar pakai masker, jangan lupa itu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.